Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang pertemuan 10, yaitu pertemuan menggunakan aplikasi Excel yang terakhir. Minggu depan kita sudah masuk ke database yang menggunakan Microsoft Access. Ya. Nah, jadi tolong dipahami betul karena kita sudah banyak ilmu yang harus Anda dapatkan dan tentunya aplikasinya kepada Anda sendiri. Oke, tidak panjang mukadimah, saya langsung ke materi yang hari ini. Bahan sudah saya share di PAG dan di e-learning juga. Dan untuk absen nanti malam ini isi Bitly, untuk yang besok isi e-learningnya. Oke, suaranya tolong di-mute karena rekaman ya, nanti tidak bagus. Oke, kita lanjut. Topik hari ini lihat fungsi keuangan, di mana nanti cukup banyak yang harus Anda cari dan coba. Nah, sementara yang saya sajikan hanya beberapa. Nah, jadi rumusnya tidak begitu sulit, hanya kebataku kebanyakan. Ya, kali bagi tambah kurang. Dan yang penting bagi Anda nantinya mana yang harus didahulukan, misalnya kali, pangkat, bagi. Nah, itu yang harus Anda pahami. Dan tutup kurung, buka kurungnya itu. Oke, yang pertama kita lihat discount factor untuk nilai sekarang atau present. Rumusnya yang warna kuning Anda lihat ini. 1, ini garis miring ini bagi, buka kurung 1 tambah I pangkat N. Di mana N tahun atau periode, ini tahun ke bawah ini. Lalu I tingkat bunga yang ke kanan ini. Oke, jadi rumus sudah Anda pahami arti dan bagaimana mengelola data yang ada ini. Nah, lalu tahun ini bisa Anda tambah nanti sampai berapa tahun, 20 tahun atau berapa, silakan. Kemudian untuk persentase juga boleh Anda ganti, tidak harus seperti ini. Ya, ini kebetulan contoh saja. Nah, tolong dipahami. Kemudian penyelesaian rumus sebenarnya sudah ada. Ini tinggal melihat 1 dibagi, ya, buka kurung, 1 tambah. Nah, ini ada tanda dolar depan dan belakang C, itu fungsi absolut, yaitu membaca data secara baris dan kolom. Saya ulangi, secara kolom dan baris. Nah, tepatnya data di C13 ini, di baris C13 ini, ya. Kemudian lalu pangkat B13, mana yang B15, yaitu ini, di angka 1 ini. Nah, itu rumus yang ini, lalu dapat Anda kopikan ke bawah. Nah, itu gampang. Lalu akan saya ulang seperti yang ini. Jadi kita nulis sama dengan 1 buka kurung, bagi, buka kurung, 1 tambah. Nah, mana yang C13 ini tadi kan, tapi kita tidak gunakan C13 lagi karena posisinya sudah berubah menjadi D13. Kemudian tekan tombol F4, Fn, F4 ya, tergantung tombol Anda nanti, seperti itu otomatis keluar. Kemudian tutup kurung, pangkat B15, kebetulan ini 1. Nah, ini kita klik aja, kemudian enter. Nah, hasilnya sudah pasti berbeda karena bunganya berbeda. Ya. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Oke, cukup jelas untuk yang present value. Nanti Anda tinggal melanjutkan yang ke kanannya ini. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, oke, kalau sudah, berarti yang pertama saya anggap mengerti ya. Kemudian untuk present value yang ada pokok pinjaman. Nah, ini jika Anda bekerja di bank nanti membuat tabel pinjaman seperti ini nanti bisa Anda lakukan. Oke, kita lihat rumus pokok pinjaman ini berapa? 10 juta, bisa diganti, bisa dirubah, bisa Anda apakan nanti terserah Anda. Ya, 10 juta. Kemudian rumusnya adalah
PP singkatan dari pokok pinjaman kali buka kurung 1 bagi buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Nah, saya rasa variabelnya sama dengan di atas, yang berbeda hanya PP. PP itu adalah pokok pinjaman. Oke, seperti tadi, ini bunga ke kanan masih bisa Anda ganti, tahun ke bawah bisa Anda tambah. Kemudian rumus yang pertama ini sudah ada, D27, kebetulan alamat saya di D27 ya, nanti tergantung Anda. Mana yang D27 yaitu ini, data yang biru ini. Kemudian kali buka kurung 1, sudah nilai nilai permanennya. Kemudian slash atau bagi, buka kurung lagi 1, kemudian C30. Nah, C30 apa itu? Yaitu bunga ini. Nah, nanti Anda ganti sesuai dengan alamat masing-masing atau selnya. Kemudian jangan lupa tekan tombol Fn F4 untuk menyatakan bilangan absolut atau pembacaan data itu secara kolom dan baris nantinya. Kemudian pangkat B32 yaitu alamat tahun. Nah, oke. Ini untuk rumus yang ini sudah jelas. Rumus yang ini Anda tinggal melihat ya. Nah, saya kira sama dengan tadi. Perlu saya demokan lagi untuk yang berikutnya untuk 12%. Tidak, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini sama dengan tinggal klik ini. Ya, tekan tombol F4 dulu boleh. Fn F4 ya. Lihat pada keyboard Anda nanti, kemudian kali, kemudian buka kurung 1 bagi buka kurung 1 tambah. Nah, alamat bunga yang 12 ini lagi yang saya ambil. Nah, kemudian sama dengan tadi Fn F4 lagi. Pembacaan kolom dan baris. Kemudian pangkat 32 karena di baris 1 dulu. Nah, seperti itu. Apa yang kurang? Nah, lihat ini ada yang kurang katanya, tetapi kita coba dibantu ini. Oke, jadi dibantu. Jadi bisa juga dibantunya otomatis, bisa Anda cross check kembali. Ini tinggal copy ke bawah. Oke, itu yang kedua, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan untuk yang kedua? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Cukup jelas ya? Ya, oke. Cukup jelas. Kita lanjut dengan yang future value. Dinilai yang di masa yang akan datang. Kalau tadi present, nilai saat sekarang. Nah, rumusnya lihat Anda perhatikan apa yang bedakan yang present dengan future. Nah, tadi ada 1 lagi di depan dibagi ya. Kalau ini enggak. Ini sama dengan 1 tambah pangkat tambah I pangkat N. Nah, jadi ini mudah. Kata tulisan saya di sini kerjakan sendiri, tapi Anda harus paham alamat dan penggunaan rumus. Nah, ini lagi 1 sudah dari sananya. C58 kebetulan alamat bunga. Ya, ini. Kemudian pangkat 59 alamat tahun. Oke, dikopikan ke bawah. Nah, ini juga 10% juga seperti itu. 1 lagi saya tambah. Nah, tinggal ganti-ganti nanti, tolong diupdate nanti ya. Jangan selalu data saya ini. Lalu 1 tambah, nah bunga ini. Terus di Fn F4. Ya, kemudian tutup kurung pangkat ini. Nah, 1,2 selesai, tinggal copy. Oke, ada pertanyaan Rehan? Ya, Pak. Ya, oke, cukup 1 aja ya. Berikut, nah, ini juga present value yang menggunakan pokok pinjaman. Pokok pinjamannya 15 juta. Ini boleh saya ganti nanti ini. Misalnya ini 12 juta, otomatis yang di sini sudah berubah. Ada tadi diperhatikan? Coba diperhatikan lagi, ini saya jadikan 13. Nah, ini berubah tadi semuanya. Ya, itu karena sudah otomatis. Jadi ini kita ulang, rumusnya ambil ini. Fn F4. Kemudian kali buka kurung 1 tambah
bunga, ini bunganya lagi Fn F4 tutup kurung pangkat 2 pangkat n pangkat 1. Udah selesai, tinggal copy ke bawah. Oke, itu untuk present value. Ada pertanyaan Rika? Rika Amelia ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, Arif ada pertanyaan? Ya, Pak. Siap ya, ini gampang ya. Nah, ini satu lagi. Ini ya, ini karena proses perkalian pembagian saja, saya nggak bantu. Hanya Anda baca ini, lalu ini rumusnya sudah ada. Ya, ini karena proses seperti itu. Nah, kemudian ini juga kerjakan sendiri karena ini sudah ada. Nah, oke, keterangannya juga sudah ada. Lanjut yang di bawah. Nah, untuk SLN juga nanti Anda coba mencari ini dengan keterangan SLN-nya gimana. Ya, karena kali kurang bagi tambah dan seterusnya. SYD juga. Nah, nanti dibantu dengan Google. Ya, kalau Anda tidak mengerti. Untuk yang di bawah ini, mulai dari yang kalau tidak ngerti SLN nanti. Nah, rumus SLN cari apa yang digunakan dengan SLN itu. Kemudian SYD juga, DDB juga. Ini kali tambah kurang sebenarnya. Dan yang metode ini juga. Nah, itu. Oke, cari aja di Google nanti rumus SLN. Nah, apa ya, saya sengaja seperti itu. Supaya Anda juga bisa memahaminya. Oke, saya stop sampai di situ. Ada pertanyaan lain? Devakia, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, berarti bisa nih ngerjain ini ya. Oke, ini saya stop. Nah, keterangan lain, saya sudah menyediakan juga bahan-bahan perkuliahan. Nah, ini nanti di sini dibaca, dilihat ya. Nah, ada yang keterangannya menggunakan NPV, nah, ini rumusnya mencari PMT. Jadi tidak semuanya yang saya sajikan seperti tadi, tetapi Anda juga harus coba dengan yang ada tayangan seperti ini. Nah, itu PMT itu. Jadi Anda lihat nanti kasus-kasusnya juga yang harus Anda kerjakan. Ini hasilnya. Ya. Sini keterangan-keterangan lainnya semuanya juga ada. Oke, cukup jelas nanti dilihat dan diperhatikan dan dicoba untuk di lampiran pengetahuan yang seperti ini. Oke, ini tinggal Anda coba. Sudah ada rumus juga sekalian. Saya stop ini. Nah, saya masuk ke yang berikut. Ada lagi, mana satu lagi nih. Nah, ini fungsi keuangan. Tetapi ini ada soal-soal yang harus Anda kerjakan. Nah, kasus satu jika ini ya, cobakan nanti apa yang ditanya, apakah FV atau PV atau PMT atau yang lainnya. Ya. Nah, ini tugas ini untuk 1 minggu ke depan. Yang saya jelaskan tadi, bisa Anda kerjakan malam ini, bisa besok deadline-nya. Kirim nanti di apa? Di ini, kalau yang sekarang ini masukkan di e-learning yang awal tadi, kalau ini masukkan di WAG untuk menjelang kuliah minggu depan. Oke, bahannya sudah saya kirim ke Anda semuanya, tinggal Anda baca dan lihat dan praktekkan mana yang menjadi beban tugas lebih awal dan mana beban tugas yang sebagai 1 minggu ke depan. Oke, saya stop ini, Sri. Belum saya share tadi ini lagi. Udah ya. Oke, ada pertanyaan lain?
Enggak ada, Pak. Enggak, Pak. Ya, saya kira pelajarannya tidak sulit yang ini ya. Karena sifatnya kabataku dan menyesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, pesan saya satu, untuk absen malam Bitly, untuk besok absen e-learning jangan lupa, termasuk Anda ngirim tugas yang saya jelaskan tadi, yang tampilan dengan Excel tadi, kirim di e-learning. Oke. Kemudian tugas menjelang kuliah minggu depan lagi, itu yang ada di PDF tadi. Bisa paham? Oke, nah jadi Pak, silakan ya. bisa di screenshot lagi, Pak. Tadi Dila nggak ada di screenshotan itu, Pak. Screenshot apa nih? Bahan atau orangnya? Orang, Pak, yang ikut Zoom. Oh, tunggu akhir nanti. Ada yang lain enggak masalah materi? Cukup ini materinya? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Iya, Oke. Pak, jelas. Ya, mudah, tidak ada yang sulit karena itu kabataku. Kalau ada yang tidak tahu dengan kabataku ya susah. Cuman pesan saya satu lagi ini, mana yang kuat pemrosesannya, pangkat dengan kurang atau tambah atau bagi. Nah, mana yang harus Anda dahulukan? Itu yang harus dipahami dulu. Bagi dan bagi, Pak. Ya, pokoknya dalam bentuk rumus nanti, mana yang harus dikurung di tengah dulu lebih awal atau di depan kah atau gimana? Nah, itu yang kalau enggak hasilnya akan beda nanti. Itu boleh Anda buktikan nanti. Ya, seperti ini, mana yang kuat tambah dengan kali. Kali, Pak. Nah, kali dulu kan. Nah, jadi itu harus dipahami ya. Oke, itu pesan saya sehingga hasilnya juga maksimal. Nah, itu yang harus Anda pahami untuk mempraktekkannya. Mungkin materi kita pendek, nggak lama untuk sekarang karena sifatnya tadi mudah. Dan hanya Anda tinggal mencoba. Tolong buka kameranya semua. Masih ada yang tertutup ini karena saya gerak cepat. Sudah semua? Ini slide satunya masih ada yang tertutup, tinggal nanti ya. B1. Nah, bagian kedua, masih ada yang tertutup, Afdal nggak ada nih. Antar Rica ada enggak? Nah, oke. Cukup sampai di situ. Silakan Anda kerjakan mau hari ini juga atau besok silakan. Ya. Nah, seperti pesan yang sudah saya buat di WA, karena saya menjalani fisioterapi ya berarti 1 bulan ini mau enggak mau saya harus malam karena jadwal saya itu menunggu antrian juga. Oke, cukup sampai di sini. Silakan bekerja. Saya akhiri ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Ya, Pak. Assalamualaikum. Pak.